Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Y6B NPM 2017-4350-0537 akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu Sikendis, akronim dari Sistem Informasi Kendali Disposisi dan Surat. Aplikasi ini saya buat untuk menunjang pekerjaan saya, salah satunya sebagai P3, yaitu penerima, pencatat, dan pengontrol surat. Ada beberapa fitur utama dalam aplikasi yang saya buat ini. Pertama adalah kendali surat, yaitu menentukan atau menghitung surat mana yang harus dibalas atau tidak, berapa lama waktu yang akan dibalas, dan mengingatkan saya sebagai pengendali surat untuk mengecek lagi surat yang harus dibalas apa sudah dibalas atau belum, surat yang ditindaklanjuti apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, dan untuk mengontrol surat saya, lokasinya ada di mana, pengarsipannya apa di loker 1, 2 atau 3 dan sebagainya. Mari kita masuk ke aplikasi untuk mereview atau mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Selamat mendengarkan. Baik, kita akan membahas aplikasi atau mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Saya akan membagi video ini menjadi dua fitur. Yang pertama adalah fitur tambahan, yaitu fitur yang ada pada aplikasi namun tidak ada pada alur pengurusan berkas. Yang kedua adalah fitur utama, yaitu adalah fitur atau alur dalam pengurusan berkas. Baik, untuk fitur yang pertama ini adalah fitur membuat akun. Jadi setiap user yang akan menggunakan aplikasi ini harus memiliki akun. Klik tombol buat akun untuk membuat akun. Ini ada 4 isian. Pertama adalah nama pengguna, diisi oleh nama kita, kemudian kode pengguna atau username, lalu ada kata kunci atau password, dan konfirmasi kata kunci atau konfirmasi password. Apabila diklik simpan, nanti akan keluar error, nama pengguna harus diisi, dan seterusnya. Kita isi salah satu-satu ya. Nama pengguna, saya isi nama saya. Selanjutnya dengan kode pengguna, kemudian kata kunci. Setelah semua terisi, klik simpan. Oke, dan tombol buat akunnya hilang karena aplikasi ini disetting hanya memiliki satu akun. Oke, kita langsung masukkan kode pengguna yang tadi telah kita buat, lalu kata kuncinya. Klik masuk. Selamat datang, nama pengguna Muhammad Taufik Hidayat. Oke, akan masuk ke menu utama. Di sini setelah saya tadi jelaskan ada dua bagian. Adalah bagian aplikasi yang tidak masuk dalam alur pengaturan berkas. Yang kedua adalah menu-menu yang masuk dalam pengurutan atau pengurusan berkas. Pertama kita bahas dua pengaturan yang tidak terkait dengan alur pemrosesan berkas. Ini ada pengaturan seksi, pengaturan kode klasifikasi arsip, ubah nama pengguna, ubah kode pengguna, dan ubah kata sandi. Untuk pengaturan seksi coba kita klik. Nanti akan keluar from pengaturan seksi. Di sini ada seksi-seksi existing yang ada di kantor. Sesuai dengan SOTK yang terbaru, ada kurang lebih 12 subbagian atau seksi dipimpin oleh eselon 4. Untuk klik tombol tambah, lalu isikan nama seksi, misalkan seksi sektor yang ke-9, lalu klik simpan. Data berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel seksi sektor ke-9. Untuk mengubah data yang ada dalam tabel ini, silahkan klik data yang akan diubah. Misalkan ini seksi sektor ke-9, diklik, diubah misalkan menjadi seksi sektor ke-10, lalu klik tombol ubah. Apakah Anda yakin untuk mengubah seksi sektor ke-10? Ini adalah konfirmasi, takutnya kita salah mengubah data. Lalu klik ya apabila kita yakin. Data berhasil diubah dan data ini table berubah menjadi seksi sektor ke-10. Untuk menghapus data yang telah kita ubah barusan atau data yang lain, boleh klik data yang akan mau dihapus.
lalu klik tombol hapus. Nanti akan ada konfirmasi lagi, klik ya apabila Anda yakin. Oke, datanya ada kembali seperti semula. Begitu pula dengan kode klasifikasi arsip. Apabila tadi untuk seksi ada satu inputan, untuk kode klasifikasi arsip ada dua inputan. Kode klasifikasi arsip ini diambil sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 352 tahun 2014, itu mengandung kode klasifikasi arsip yang berlaku di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di dalam kode klasifikasi arsip ada kurang lebih puluhan ribu data, dan kita mengambil sampel kurang lebih hanya 143 saja. Untuk fungsi-fungsi pada form ini kurang lebih sama kayak pada sesi tadi. Klik tambah untuk menambahkan data. Kita misalkan kodenya 001 mengenai pengaturan lalu lintas. Lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data. Data berhasil simpanan akan masuk ke dalam tabel. Untuk mengubah sama seperti pada sesi yang tadi, klik pada data, nanti datanya akan masuk ke dalam form yang ada di atas tabel. Lalu dirubah datanya, misalnya kode klasifikasi arsipnya menjadi 3, lalu ubah. Apakah Anda akan untuk diubah? Iya, nanti akan berubah. Nah, yang sebelumnya 001 sekarang menjadi 003. Untuk menghapus, pilih data yang akan dihapus, lalu klik tombol hapus, akan keluar tombol konfirmasi, ya, untuk yakin menghapus. Oke, nanti data di tabelnya akan hilang. Yang selanjutnya adalah fungsi ubah nama pengguna. Tadi nama pengguna kita adalah ini, Muhammad Taufik Hidayat. Akan kita ubah dengan klik ubah nama pengguna. Masukkan nama pengguna yang baru, misalkan menjadi Taufik Hidayat saja. Lalu untuk sebagai keamanan, masukkan kata kunci yang kita pakai untuk login. Apabila sudah benar, klik tombol simpan. Nama pengguna berhasil diubah. Oke, nanti akan berdampak apabila kita telah logout lalu login ulang. Begitu juga kode sandi, kode pengguna dan kata sandi. Kita coba logout untuk mengecek perubahan nama pengguna yang tadi. Keluar. Masih proses dalam menghentikan aplikasi. Oke, kita coba running ulang. Masukkan kode pengguna yang sebelumnya kita buat, lalu masukkan kata kuncinya. Selamat datang Taufik Hidayat. Ini nama pengguna yang pertama kita gunakan telah berubah menjadi nama pengguna yang kedua yang telah kita ubah. Oke, mungkin seperti itu fitur aplikasi yang tidak berkaitan dengan alur pengurusan surat. Oke, nanti akan kita lanjut pada bagian selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu fitur aplikasi yang berhubungan dengan surat masuk atau monitoring surat masuk atau surat keluar. Di surat masuk ada beberapa fitur, yaitu monitor surat masuk, tambah surat masuk, ubah surat masuk, arsipkan surat masuk, dan cari surat masuk. Untuk monitor surat masuk, ini fungsinya untuk memonitoring atau mengecek surat-surat yang masih dalam proses. Ada beberapa fitur pada tabel ini, seperti nomor surat, asal surat, perihal status, dan waktu membalas. Waktu membalas ini tergantung sifatnya. Ada yang harus dibalas atau dikerjakan dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau ada yang lebih dari itu gitu. Atau ada yang tidak dibalas atau sifatnya hanya untuk diketahui. Untuk surat masuk, tambah surat masuk, ini fungsinya untuk menambah surat yang masuk. Ada fungsi ubah dan cari surat masuk. Untuk cari surat masuk ini lebih kepada surat yang telah dilaksanakan lalu disimpan atau diarsipkan. Nanti setelah dilaksanakan, surat selesai dilakukan, dimasukkan ke lokasi arsip.
lokasi arsipnya sesuai dengan existing yang ada di lapangan. Dimasukkan seperti nomor laci, nomor loker, dan nomor mapnya dan seperti apa. Oke, kita buat sampel. Ada salah satu surat yang sebelumnya telah kita unduh. Loading sebentar ya. Nah, kita kan sampel menggunakan surat dari Kecamatan Kemayoran mengenai permohonan penyemprotan pasar, tempat ibadah, dan sanggar budaya. Oke, kita klik tambah surat masuk. Isikan data yang ada di form dengan surat yang akan kita data. Mulai dari nomor surat, kita samakan 463-1773. Tanggal surat yaitu 10 Juni 2020. Kode klasifikasi arsipnya yaitu yang sebelah kanan dari garis miring ini 1773. Kita coba mau menggunakan fitur pencarian dari aplikasi 773. Ternyata mengenai pelayanan kesehatan. Oke, kita masukkan asal surat dari Kecamatan Kemayoran. Untuk jenis suratnya yaitu diambil dari sifat surat, yaitu penting. Akan keluar harus dibalas dalam 3 hari. Berarti surat yang kita data ini harus dibalas atau diproses dalam 3 hari ke depan. Untuk indeks adalah indexing dari asal surat, biasanya dibalik dari asal suratnya. Kalau Kecamatan Kemayoran menjadi Kemayoran Kecamatan. Perihalnya permohonan penyemprotan pasar, tempat ibadah, dan sanggar budaya. Kita ketikkan permohonan penyemprotan pasar, tempat ibadah, dan sanggar budaya. Untuk deskripsi, kita baca isi dari suratnya. Apabila surat undangan bisa kita isikan dengan jam atau tanggal, waktu rapat atau jenis undangannya, beserta lokasi dan alamatnya. Karena ini mengenai penyemprotan desinfektan, kita masukkan saja, yaitu permohonan penyemprotan desinfektan. Lalu klik tombol simpan. Oke, kita coba cek di monitor surat masuk. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke monitor surat masuk. Karena harus membahas dalam waktu 3 hari, akan keluar di sini waktu membalas, yaitu tanggal 24 bulan 8 tahun 2020. Ini data yang tadi sudah kita masukkan, mulai dari nomor surat masuk, tanggal surat masuknya itu barusan yang tanggal surat masuk yang kita ketikkan 21/8, yaitu hari ini. Tanggal suratnya 10 Juni 2020 dari Kecamatan Kemayoran. Sisanya bisa dibaca. Oke, sementara ini statusnya menunggu disposisi ya. Selanjutnya, setelah surat masuk, alurnya ya diberi lembar disposisi. Untuk mendapatkan lembar disposisi, kita bisa cetak disposisi. Pilih surat yang akan kita berikan lembar disposisi. Ini nomor 1. Kemudian cetak. Agak sedikit memakan waktu. Kita tunggu. Nah, inilah lembar disposisi atau catatan untuk pimpinan. Lembar disposisi ini kita print, lalu kita lampirkan kepada surat asli yang tadi. Di staples boleh, pakai pin boleh, atau klip boleh. Lalu kita simpan di meja pimpinan. Setelah pimpinan melakukan atau memberikan catatan disposisi, kurang lebih contohnya adalah seperti ini. Kita ambil
lalu kita masukkan ke dalam sistem sebagai salah satu fungsi kita, yaitu untuk monitoring surat. Kita buat catatan disposisi sesuai dengan disposisi yang diberikan oleh pimpinan. Untuk tanggal disposisi biasanya bersamaan dengan tanggal surat masuk. Isi disposisinya kita masukkan saja TL, lalu dalam tugas agar memperhatikan protokol kesehatan. Untuk seksi, kita bisa memilih lebih dari satu atau bahkan semuanya sekaligus bisa. Tetapi karena pada sampelnya ini ada satu, yaitu dituliskan kepada Kecamatan Kemayoran, kita pilih salah satu, yaitu Kecamatan Kemayoran saja. Setelah beres, kita klik simpan. Oke. Setelah catatan disposisi dibuat, lalu kita serahkan kepada seksi bersangkutan, yaitu sektor Kemayoran. Sebelum menyerahkan berkas, kita harus membuat cetakan tanda terima sebagai tanda bahwa berkas yang telah kita proses telah diterima oleh sektor yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas. Setelah dipilih surat masuknya, lalu klik tombol cetak. Nah, ini lembar pengantarnya, indeks dari Kemayoran Kecamatan, nomor surat sesuai yang tadi, dari petugas penerima pencatatan pengendali surat, yaitu saya, kepada seksi sektor 6 Kecamatan Kemayoran, perihal permohonan penyemprotan pasar, tempat ibadah, dan sanggar budaya. Lembar pengantar ini kita print, lalu pihak dari seksi sektor Kemayoran harus menandatangani di penerima ini. Terus kita sebagai pengirim bertanda tangan juga di bawah. Setelah saling bertanda tangan, lembar pengantar kita simpan. Lalu surat yang asli beserta catatan disposisi diserahkan ke sektor 6 Kemayoran. Setelah itu kita tunggu dan kita monitor di monitor surat masuk. Yang tadi asalnya menunggu catatan disposisi, statusnya akan berubah menunggu tindak lanjut dari sektor 6. Setelah itu kita tunggu saja apa yang akan dilaksanakan dari sektor 6, apakah dengan surat balasan atau tidak. Setelah ada tindak lanjut, kita masukkan ke buat tindak lanjut disposisi. Pilih surat yang akan kita tindak lanjut. Tanggal tindak lanjutnya misalkan 2 hari setelah surat diterima, yaitu tanggal 23. Dengan surat atau tanpa surat balasan. Apabila dengan surat balasan, klik tombol surat keluar, lalu pilih surat balasannya. Sebelum masuk ke menu tindak lanjut ini, apabila seksi sektor atau seksi yang bersangkutan membalas dengan surat balasan, kita input dulu nanti di menu surat keluar. Nah, berhubung ini adalah permohonan penyemprotan dan tidak melakukan surat balasan, di sini kita masukkan ke tanpa surat balasan. Deskripsi tindak lanjut telah dilaksanakan penyemprotan pada tanggal 23 Agustus 2020. Setelah diisi semua, kita klik tombol simpan. Oke, kembali kita cek di monitor surat masuk. Statusnya telah ditindaklanjuti. Surat nomor 1 ini telah selesai diproses. Nah, selanjutnya kita dapat arsipkan. Lalu diarsipkan surat masuk. Pilih surat masuknya, yaitu nomor 1. Lokasi arsip. Berarti karena tidak ada surat balasan, untuk di lokasi arsip ini yang akan disimpan adalah tanda terima yang tadi. Misalkan masuk ke loker nomor 1
si nomor 1, map nomor 1 warna hijau. Simpan. Oke. Setelah diarsipkan, surat tadi akan hilang di monitor surat masuk karena telah selesai diproses. Dan untuk mencarinya kita bisa mencari di surat masuk nomor 1, status diarsipkan, dan lokasi arsip ada di sini. Loker nomor 1, laci nomor 1, map nomor 1 warna hijau. Kurang lebih seperti itu untuk fitur alur surat masuk. Kita akan bahas di pembahasan selanjutnya untuk beberapa fitur yang lain. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa fitur yang tambahan dari surat masuk tadi. Yang pertama adalah fitur surat keluar. Fitur ini mirip seperti surat masuk, hanya saja fitur yang dibuat oleh dalam kantor yang ditunjukkan kepada luar kantor. Untuk fitur ini saya tidak ada sampel aslinya, tapi kita bisa buat misalkan dengan masukkan nomor surat 1000 garis miring 084, tanggal surat misalkan tanggal sekarang. Untuk kode klasifikasi arsip tetap dipilih dari sini, atau misalkan 074 tata ruang kantor kita samakan saja. Perihal asal surat misalkan dari subbagian tata usaha. Perihal surat mengenai permohonan desain tata ruang kantor, deskripsinya kita samakan, tidak masalah. Lalu klik simpan. Oke. Untuk surat keluar bisa kita cari di surat keluar. Nah, kurang lebih ini statusnya. Karena ini tidak berhubung dengan surat yang masuk tadi, maka statusnya belum diarsipkan. Apabila dikaitkan dengan surat masuk tadi, surat masuk dibalas, maka lokasi arsip akan sama dengan lokasi arsip yang ada pada surat masuk. Misalkan ini loker 1, nomor 1, map nomor 1 warna hijau. Seperti itu. Ada beberapa fitur ubah juga. Misalkan ubah surat masuk. Nah, seperti ini. Kita ketikkan saja misalkan desinfektan 2. Simpan. Kita berhasil disimpan. Di sini akan masuk deskripsinya desinfektan 2. Seperti itu. Seperti itu juga dengan catatan disposisi, tindak lanjut, dan surat keluar. Hanya saja saya tidak membuat fungsi hapus karena ketika surat masuk telah diproses lalu dihapus akan terjadi kerancuan data. Makanya untuk fitur hapus saya tidak menggunakannya, tetapi ada di fitur tadi pengaturan seksi dan kode klasifikasi arsip. Nah, untuk cetak selain disposisi dan tanda terima, ada juga cetak riwayat surat masuk. Ini akan menampilkan semua riwayat surat masuk yang sudah ada. Seperti itu. Dan juga riwayat surat keluar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Muhammad Taufik Hidayat. Bisa dilihat di Instagram saya pada link ini dengan MPN 2017 43500537 dari kelas Y6B mata kuliah pemrograman visual program studi informatika Universitas Indonesia PGRI. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.